Tema perenungan kita, Tuhanlah Raja atas segala bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, Mesias atau Mesaya dalam terminologi orang Yahudi adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan untuk melaksanakan misi penyelamatan atas umat. Dan hal itu dikaitkan dengan janji kekal yang telah diikat oleh Tuhan dengan Raja Daud, di mana takhta Daud akan dikokohkan untuk selama-lamanya, dan dia yang diurapi akan diberi gelar anak Daud. Kita bisa memahami dalam perkara ini kenapa Yesus ketika masuk ke kota Yeriko, lalu di kota itu ada seorang yang buta, lalu berseru-serulah ia, Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, dalam terminologi orang-orang Israel, Sang Mesias itu adalah keturunan Israel, terlebih khusus dari jalur keturunan Raja Daud. Karena itu adalah sesuatu yang tidak lazim ketika sabda Tuhan melalui Nabi Yesaya menyebut Kores Raja Persia sebagai orang yang diurapi oleh Allah sendiri. Adalah sesuatu yang tidak lazim jikalau ungkapan Mesias itu dilekatkan pada seorang raja kafir. Adalah sesuatu yang tidak lazim dan bahkan tidak masuk di akal jikalau seorang yang sama sekali tidak mengenal Allah lalu disebut sebagai Mesias. Karena itu, saudara-saudara, ungkapan Mesias yang dilekatkan kepada Raja Kores tentu mengejutkan umat Israel, tentu mengejutkan umat Tuhan yang selama ini memahami bahwa Sang Mesias itu akan muncul dari keturunan Raja Daud sendiri. Sekali lagi, saudara-saudara, ketika Tuhan menyebut Kores sebagai orang yang diurapi, dalam bahasa Ibraninya Mesias, tentu hal ini mengejutkan orang-orang yang mendengarkannya, khususnya bangsa Israel sendiri. Tetapi apa yang terjadi dalam perkara ini hendak menekankan kepada setiap orang pada waktu itu, khususnya bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan, bahwa Tuhan memiliki kedaulatan yang tidak bisa digugat, yang tidak bisa disangkakan atau dibatalkan ketika ia bertindak untuk mengambil seseorang dan menjadikannya Mesias bagi Israel. Di mata Tuhan, pemilihan dan pengurapan terhadap seorang yang akan menyelamatkan umat Tuhan adalah hak prerogatif Tuhan. Dan karena itu, tak akan ada satupun kuasa yang dapat membatalkan ketika Tuhan melakukannya. Tak heran, saudara-saudara, jika ayat-ayat selanjutnya Tuhan menegaskan betapa umat tak patut atau tak layak untuk berbantah dengan Tuhan terkait dengan hal tersebut. Sebab hal tersebut sepenuhnya kewenangan Tuhan, sepenuhnya kekuasaan Tuhan, dan apa yang dilakukan Tuhan
adalah sesuatu yang baik untuk umat Tuhan, adalah sesuatu yang baik untuk keselamatan mereka, adalah sesuatu yang baik untuk masa depan mereka. Jadi saudara-saudara, terkadang sangat sulit kita mengerti cara kerja Tuhan dalam rangka menyelamatkan umatnya. Tuhan memilih Kores. Tentu hal ini di luar jangkauan pemikiran manusia. Dan Yesaya menegaskan bahwa Tuhanlah yang berkeputusan dan yang berperkara. Dan apa yang Tuhan lakukan adalah baik menurut pemandangannya, bukan menurut pemandangan manusia. Itulah sebabnya dalam ayat-ayat ini, secara pribadi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Kores. Sekalipun engkau tidak mengenal aku, tetapi aku telah memakai engkau untuk melucuti bangsa-bangsa dan membuka pintu-pintu gerbang. Benar saudara-saudara, bukan hanya sekedar dicatat di dalam Alkitab, tetapi fakta sejarah mau menegaskan cara kerja Tuhan. Sejarah mencatat kekuatan besar seperti Babel pada akhirnya menyerah kepada Raja Kores, dan mereka membuka pintu-pintu gerbangnya tanpa harus melalui peperangan. Demikian pula dengan dua kerajaan besar lainnya, yakni Media dan Lydia, juga dikalahkan. Bahkan kerajaan Armenia dikalahkan tanpa perlawanan yang berarti. Melalui peristiwa-peristiwa inilah Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada Kores, bahwa kemenangan-kemenangan ini ia boleh alami karena Tuhan telah mengutusnya, Tuhan telah memilihnya. Untuk apa? Untuk melaksanakan rencananya, untuk melaksanakan maksudnya. Apa maksud Tuhan? Untuk membebaskan bangsa Israel dari ketertindasan mereka dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Itulah sebabnya saudara-saudara, melalui Koreslah bangsa Israel dibawa pulang ke tanah perjanjian, dan dengan wibawa Raja Persia ini, kota Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan dibangun kembali. Bisa Anda bayangkan betapa dahsyatnya Tuhan, sehingga Ia sendiri yang memakai raja asing untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Hal ini menjadi bukti bahwa Tuhan adalah raja atas segala bangsa, dan ketika Ia memakai raja asing demi kebaikan umatnya, membuktikan bahwa Ia lebih perkasa daripada raja-raja duniawi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jika Tuhan sedemikian menyatakan kedaulatannya atas bangsa lain untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya, tentu hal ini harus membangkitkan semangat dan gairah kehidupan kita semua, bahwa Tuhan sesungguhnya tidak menginginkan satupun daripada kita ada di dalam tekanan. Mari dengan perikop bacaan kita ini, kita bangunkan keyakinan kita bahwa Tuhan itu baik, dan Ia punya rencana indah untuk kehidupan dan masa depan dari setiap orang yang disapanya selaku anak. Bisa jadi saudara-saudara, cara Tuhan menunjukkan kasih dan kebaikan kepada kita tidak dapat kita cerna dengan akal budi kita. Tetapi marilah kita imani bahwa Tuhan berdaulat sepenuhnya atas hidup kita dan masa depan kita. Karena itu, seberat dan sebesar apapun persoalan dan pergumulanmu, percayalah bahwa Tuhan tidak membiarkanmu untuk berjalan sendiri.
Kalau ia tidak langsung melakukannya terhadap engkau, ia dapat memakai orang lain, bahkan musuh Anda sekalipun dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikannya bagi saudara. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.